Untuk alat dan bahannya, yang pertama untuk bahannya yaitu ada karton tebal, selanjutnya ada kertas origami, dan yang terakhir ada kardus. Nah, serta untuk alatnya itu yang pertama ada alat tulis yaitu pensil, penghapus, dan spidol. Selanjutnya ada gunting, dan ada juga double tip, serta ada penggaris. Selanjutnya ada cara pembuatan dari media pembelajaran. Yang pertama adalah membuat pola dalam origami tersebut. Untuk pola yang tersebut ada segi 5, hati, segitiga, segi 4, dan lingkaran dengan 5 warna yang berbeda. Untuk warna abu adalah hasil akhir dari matriks tersebut. Lalu sesudah dibuat pola-pola tersebut, maka dilaminasi lalu ditempelkan ke dalam media karton. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui alat dan bahan serta bagaimana cara pembuatan dari media kita, selanjutnya kita beralih ke medianya ya. Ini setelah yang dikatakan oleh Teh Rida bahwa kita memerlukan karton tebal. Nah, ini karton tebalnya sebagai alas dari media kita. Nah, setelah itu kita buat dulu pola matriks seperti ini dengan operasi-operasinya disesuaikan. Nah, kemudian pola-pola yang telah tadi kita buat selanjutnya kita tempelkan ke karton tebal ini. Nah, misalnya dari matriks ini kita sebut aja ini matriks A dan ini matriks B-nya ya. Ada lingkaran, kemudian lingkaran juga, bentuk hati, segi 5, segitiga. Nah, untuk peletakannya kita sesuaikan dengan posisinya. Karena kan matriks perkalian itu adalah baris dikali kolom ya. Jadi kita tinggal meletakkan pola sesuai dengan matriksnya. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan pola-pola yang telah tadi kita buat ya. Nah, kita lihat ada baris pertama, ada baris kedua sebagai di sini kita sebut matriks A ya. Ini juga matriks B punya elemennya pola ini ya. Nah, kita lihat baris pertama dengan kolom pertama. Ya, di baris pertama itu ada lingkaran, kemudian lingkaran lagi, kolom pertamanya ada segi 5 dan segitiga. Sesuai dengan aturan perkalian matriks order 2x2, berarti kita harus mengkalikan baris pertama dengan kolom pertama, kemudian baris pertama dengan kolom kedua, kemudian lanjut ke baris kedua, kolom pertama dikalikan, kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Nah, kita coba ya. Pertama ada lingkaran di baris pertama, kalikan dengan kolom pertama ada segi 5. Berarti di sini tuh kita letakkan saja lingkaran dikalikan dengan segi 5. Ya. Setelah itu masih baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Berarti ada lingkaran dikalikan dengan segi 3. Ya. Seperti ini. Oke, lanjut. Baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Berarti ada lingkaran dikalikan dengan segi 5. Ini lingkaran dikalikan dengan segi 5. Sesuai dengan warnanya ya, jangan lupa. Karena kita lihat awal matriksnya warna dan bentuknya seperti apa, berarti kesini juga mengikuti. Kemudian lanjut, ini ada lingkaran dikalikan dengan kolom yang kedua. Berarti ada lingkaran warna pink, kita kalikan dengan segitiga warna hijau.
Nah, begitupun dengan untuk baris yang kedua, ya, sama mengikuti pola yang sesuai. Nah, ini untuk baris yang tadi ya, yang ini yang baris pertama sama yang kolomnya ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita langsung menempelkan pola segi 4 untuk memastikan bahwa dari matriks ini sudah mulai dioperasikan gitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada merah ya, dominan merah dan dominan pink. Kita simpan saja pola yang pertamanya itu selalu merah, yang keduanya ada pink. Untuk yang bawahnya juga sama, kita gunakan yang merah, kemudian yang pink. Nah, kemudian lihat lagi ke posisi ini. Di sini dominan terlihat warna biru dan hijau. Kita bisa gunakan untuk yang pertamanya biru, kemudian yang keduanya kita pilih hijau, kemudian biru, lalu hijau. Ya, nanti terserah bagaimana enaknya teman-teman gunakan pola atau warnanya. Namun pada media kami kita gunakan pola seperti ini dan warnanya juga seperti ini. Nah, ketika ini sudah selesai, untuk menunjukkan nilai akhirnya ya, matriks tersebut nilainya berapa, kita gunakan pola warna abu untuk membedakannya ya. Abu, dan abu. Maka selesailah media pembelajaran metrik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media pembelajaran matriks. Nah, media pembelajaran ini digunakan dalam operasi perkalian matriks dengan orde 2x2. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi operasi perkalian matriks 2x2. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja ke prakteknya ya. Nah, di sini disediakan matriks dengan orde 2x2, ada dua matriks. Nah, di elemennya itu dibedakan dengan warna dan bentuk yang berbeda. Ini tujuannya untuk mempermudah siswa. Misalkan kita isi matriks 1, ini bebas aja ya. Terus ini misalnya 3, 2, dan 2, 4. Nah, untuk operasi perkalian matriks 2x2, seperti dengan konsep biasanya, untuk perkalian matriks itu baris dikali kolom. Nah, karena ini matriks dengan orde 2x2, artinya nanti hasil akhirnya pun akan matriks 2x2 lagi. Nah, untuk mengisi baris 1 kolom 1, kita pindahkan angka yang ada di elemen-elemennya sesuai dengan bentuk dan warna yang ada di atasnya. Sekarang ini bentuknya lingkaran warna merah. Berarti di sini berapa? 1. Di sini 3. Ini 0. Ini -2. Oke. Jadi untuk step pertama ini diisi sesuai dengan elemen matriks yang ada di atasnya. Untuk selanjutnya juga sama. Berarti di sini negatif 1, di sini 3, 2, negatif 2. Di sini berarti 1, 2, negatif 1, 2, 0, 4, 2, 4. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kan baris 1 kolom 1. Elemennya mana? Baris 1 mana? Nih, baris 1 dan kolom 1. Baris 1 di sini bulat sama segi 5, berarti 1 dikali 3. Terus ditambah yang bulat sama segi 3, berarti 0 dikali min 2, dan begitu seterusnya. Yang untuk step ini diisi sesuai dengan warna dan bentuk yang sesuai dengan elemen matriks yang ada di paling atas. Oke? Nah, selanjutnya, untuk matriks yang ketiga ini kan bentuknya udah berbeda. Nah, yang ini itu dioperasikan sesuai dengan tanda yang ada pada media ini ya. Di sini kan
yang dalam kurung dikali dulu, baru nanti hasilnya dijumlahkan. Oke, berarti di sini 1 dikali 3 itu 3. Ditambah 0 dikali min 2. Jadi 1 dikali 3-nya tulis dulu di sini. 3. 0 dikali negatif 2 itu negatif 0. Nah, yang lainnya juga sama. Berarti ini min 1 dikali 3 negatif 3. 2 dikali negatif 2 negatif 4. Oke, ini juga sama ya. Berarti di sini 2, 0, negatif 2, sini 8. Nah, baru sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 0, 3. nah, ini disimpannya di mana? Di matriks yang terakhir. Ini untuk hasilnya. 3 ditambah 0, 3. negatif 3 ditambah negatif 4, Negatif 7. 2 ditambah 0, 2. negatif 2 ditambah 8. 6. Oke, jadi hasil akhirnya itu 3, 2, negatif 7, 6.